wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis suatu hasil desain kita menggunakan Inventor. Kita langsung saja, kita memberikan suatu model 3 dimensi yang sudah ada. Ini adalah model propeller. Kita uji apakah propeller tersebut itu memiliki suatu desain yang bagus atau tidak dengan menggunakan Inventor. Setelah kita inputkan 3D jet kita, kemudian kita langsung mengeklik di bagian 3D model, kemudian ke stress analysis. Sudah mengetahui ini, kita akan menggunakan fit study. Nah, di sini kita beberapa ada yang harus kita tunjukkan, di mana ada static analytic itu penamaannya, kemudian desain objektifnya kita akan menggunakan single point atau parametric dimension. Kalau saya menggunakan parametric dimension, kemudian kita menunjukkan adanya static analisisnya atau model analisis. Ketika static analysis, kita mendeteksi bahwasanya ada mendetek rigid body mode. Jadi kalau sudah rigid itu istilahnya kaku, kekakuannya harus diperhitungkan. Kemudian langsung menuju ke kontak. Kalau ini model analisis adalah kita bisa menemukan beberapa mode yang ada di sini, misalkan 8 ini, tapi kita memilihnya statis saja. Kemudian kontaknya ada beberapa, ini ada toleransi. Kalau kita menggunakan toleransi, kita toleransinya lebih kecil lebih bagus seperti ini. Kemudian tipenya, di sini ada tipenya, ada spring, bonded, paration atau yang lain-lain. Kita menggunakan bonded. Cell connector, toleransinya kita perpanjang lagi menjadi 1,90 dan kita oke kan. Nah, kita melihat modelnya kosong, kemudian kita beri oke. Setelah kita oke, kemudian mencari constraint-nya dulu atau titik tengahnya berada di sini. Kita ada menggunakan fixed yang artinya tumpuannya diam. Kemudian pin, kalau pin adalah tumpuannya bisa bergoyang, dan friction adalah tumpuannya ini 2 titik dan ini adalah 1 titik. Bisa dilihat nanti di kuliah mekanika. Kita menggunakan pin bagian dalamnya, bagian dalam, kita apply. Kalau kita sudah menggunakan constraint, kemudian masuk ke pressure. Ini adalah pressure, force, bearing, moment, gravity, kita gunakan semuanya. Kalau saya masih menggunakan pressure itu istilahnya, kalau force itu hanya 1 titik, kemudian kalau pressure adalah memiliki beberapa titik. Ini misalkan Newton, kita kan bukan Newton lagi, bukan 1 titik tapi harus semuanya. Jadi ini menggunakan PA, kita gunakan 1,336, kita apply semuanya, kita apply juga ya. Kemudian kita sudah mendapatkan loads-nya, kemudian kita masuk ke mesh ini adalah titik node titik dimana dia akan memperhitungkan. Jadi dalam suatu 3D jet ini kita akan membaginya beberapa titik yang dinamakan node ini yang menjadi iterasi yang ada di satu permodelan. Kayak mesh view, kita langsung gunakan secara otomatis, kita tunggu. Mesh view ini sangat ketika mesh ini adalah sangat tergantung nanti hasilnya. Semakin mengecil meshnya, maka semakin teliti hasilnya, jadi prediksinya semakin bagus. Kita bisa rubah aja menggunakan local mesh controlnya. Misalkan kita ingin menggunakan elemen size nya berapa, misalkan elemen size nya langsung ini menggunakan elemen size berapa, tentukan. Kalau yang ini adalah mesh settingnya berapa. Secara otomatis misalkan kita menggunakan 0,01, sedangkan ini minimumnya menggunakan 0,02.
kemudian grading vektornya berapa, misalkan kita perkecil lagi 0,3, kita oke kan. Nah, ini ada use specific intensive computation. Jadi itu masalahnya, makanya kita update dulu apakah berhasil. Karena kalau misalkan dia semakin kecil, nah ini adalah contoh yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil akhirnya menjadikan dia itu tidak ada meshnya. Kita ulangi lagi, kita perkecil, ini berarti 0,9 1,9 sorry, ini 0,002. Oke, kita meshkan. Nah, coba kita meshkan lagi. Kita coba nyari yang lebih gampang aja. Ternyata ada kegagalan atau crash terhadap cancel. Kita cari dimensi yang normal aja. Kita view meshnya. Nah, ini adalah hasil mesh yang sudah kita gunakan. Ini ada beberapa error tersebut karena ini meshnya udah terkecil ya, menjadi kecil. Ini udah bagus, udah lumayan bagus, tapi kalau lebih bagusnya nanti kita coba lagi. Kemudian kita memilih pemilihan bahannya. Bahannya yang sudah disediakan sini, misalkan kita menggunakan bronze cast atau tembaga yang menggunakan ini. Kemudian kita bisa mensimulasikannya. Kita klikkan, kita tunggu. Komputer akan menganalisis secara matematis beberapa komponen yang ada di sini. Ini sudah ada keterangannya di mana the deformation is large compared to the model size. Please verify that load and constraint setting are appropriate scale. Jadi ini memiliki tingkat kegagalan, terjadi kegagalan yang berada di sini yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berkonstruksi. Jadi desain kita itu sebenarnya gagal, desain yang gagal karena dia memiliki titik merah ini, harusnya tidak merah sampai oranye, atau dia tidak ada keterangan seperti itu. Nah, reportnya nanti kita bisa download di sini. Ini reportnya nanti beberapa ini. Kita convert reportnya.
berikut adalah report hasil analisa kita menggunakan Autodesk. Ini adalah langkah-langkahnya, sudah terekam oleh Autodesk. Kemudian ini beberapa hasilnya, ya, dimana safety faktornya 15 ya maksimal, mungkin 15 dan minimumnya segini. Jadi kita nggak mendekati 0, sebenarnya aman tapi nah ini apa nilai safety factornya maksimalnya 15 di tingkat yang aman, sedangkan paling rendahnya masih 0,0. Sebenarnya bisa digunakan tapi dia tidak dianjurkan karena nilai safety factornya sangat kecil lagi. Karena nilai safety factor itu biasanya di angka 2, pembebanannya harus diperkecil seperti ini. Hasilnya sudah kita direkam oleh Inventor. Jadi cukup itu saja materi kali ini. Mungkin bisa ditanyakan secara langsung di kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.